Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhiru 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah arsalahu kafatan ilan nas basyiran wa nadhira wa hadiyan ilal haqqi wa sirajan munira. Fa sholawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Walaqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayah. Wallahu a'lam bimurad bidzalik. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Al-Hadid. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bisa bertemu muka, bermuajahah, berkumpul dalam raraga thalabul ilmi. Ini adalah suatu kesempatan. Ini adalah suatu anugerah. Ini adalah suatu nikmat yang sangat luar biasa, istimewa, yang sangat luar biasa, dahsyat, dan semulia-mulianya, sebesar-besarnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena dengan adanya, karena dengan berkumpulnya, karena dengan bercampurnya, karena dengan bersilaturahminya di tempat yang begitu indah, ya maksudnya dicintai, disayangi Allah. Ini adalah suatu anugerah yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah. Basahkan lisan kita dengan ucapan alhamdulillah, insya Allah. Pergunakan badan, pikiran kita untuk beribadah kepada Allah, insya Allah. Dengan adanya, hadirnya, diamnya, kumpulnya kita di tempat seperti ini, majlis taklim, insya Allah kita akan diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana ilmu itu adalah begitu penting. Begitu penting. Karena sesuatu apapun tanpa ilmu tidak benar, tidak jadi. Dan ilmu tidak akan datang sendiri, perlu kita cari dan perlu kita perjuangkan. Ya memang sih ada orang yang punya ilmu, pinter tanpa belajar, langsung diberi oleh Allah. Nah itu sih prerogatif Allah, begitu sangat jarang para ulama-ulama dunia. Tapi umumnya kita punya ilmu,
rata-rata kita punya ilmu dapat berjuang. Insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekarang begitu gujurnya, sekarang begitu ramainya, sekarang begitu semaraknya tentang hal nasab. Kalian baloi. Kalau kita tidak mengikuti pengajian, kalau kita tidak berkumpul di tempat pengajian, ya mana kita tahu? Tidak akan tahu. Tentang hal sholat, hal zakat, hal haji, hal akhlak, mana kita tahu? Kalau kita tidak mau kumpul, tidak mau berada, tidak mau aktif, tidak mau mengikuti di dalam majelis-majelis taklim. Dan di samping itu, duduk di majelis taklim itu nggak usah kita berjam-jam, 1 jam saja hancur dosa-dosa kita semua. Jangankan kita duduk di tempat pengajian, baru niat saja sebelum melangkahkan kaki kita sudah diampuni dosa. Luar biasa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita sholat harus kita punya wudhu. Karena kata Nabi, la sholata bi ghairi wudhu. Tidak dinamakan sholat, maksudnya tidak sah sholat, tidak benar sholat kalau tidak punya wudhu. Wudhu itu tidak akan bisa kalau kita tidak belajar. Di mana tempat belajar? Ya di tempat seperti ini. Alhamdulillah. Kita banyak uang. Wah, uang kita miliaran misalkan. Ya sedekah pun ada caranya. Infak pun ada caranya. Amal sosial pun ada caranya. Naik haji ada caranya. Berbagai macam perbuatan amal ibadah adalah punya cara, punya prosedur. Ya kalau kita asal-asalan ya bisa saja, tapi tidak berpahala. Tidak beda kita dengan pisang yang kena obat kimia. Di Al-Fakir ceritanya gini ya, punya pengalaman nih. Al-Fakir banyak keluarga di Lampung ceritanya. Terus ya Al-Fakir ke sana ke Lampung. Di situ kan daerah pertanian. Jadi masyarakatnya itu kegiatannya itu sehari-hari ya, pencahariannya gitu. Jadi tani dan nelayan. Jadi kalau siang ke kebun, kalau malam nelayan ke laut, ambil ikan. Tuh, karena di situ kan daerah pisang gitu kan. Terus Al-Fakir melihat pisang besar, waduh. Pisang Ambon besar. Wah, segini panjang gini, besar-besar. Terus kuning, iya kuning matang seperti itu. Terus Al-Fakir bilang, itu pisang udah besar, panjang, udah bagus seperti itu. Terus kata dia ya, saudara-saudara Al-Fakir, wah kata itu Kiai, itu dalamnya mah nggak ada isinya. Wah masa nggak ada isinya? Ya coba aja katanya. Pas langsung ya mereka bacok dengan goloknya, wah bener. Yang keluar tuh air aja, air yang seperti yang ngalai gitu kan, cuma air aja, air yang kental gitu, air yang mau mengental gitu kan, tapi air gitu. Kok bisa begitu ini? Kok ini bisa begitu? Ini kenapa? Ini kenapa? Ini katanya kena kimia, katanya Kiai.
Emang pabrik kimianya di mana? Ya pabrik kimianya katanya kayaknya di daerah Cilegon kayaknya, atau di Merak katanya. Itu kan daerah itu, daerah Sumbermuli ya, daerah Sumbermuli. Ya sekitar itulah. Tuh, jadi pisang yang begitu hebat, mulus, besar, panjang, kuning, wah, siapa nyangka dalamnya nggak ada apa-apanya. Ternyata kena penyakit, kena hama, kimia, bisa seperti itu. Luarnya bagus, dalamnya jong kosong. Ibadah pun seperti itu. Salat kita, haji kita, zakat kita, sedekah kita, amal sosial kita, kalau kita tidak pakai ilmu, kalau kita tidak tahu cara, seperti itulah. Oh, kelihatannya kita hebat, hebat ya. Sosialnya hebat ya. Ternyata nanti di akhirat, begitu ditanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, amalmu tidak diterima karena kamu beramal begini. Tuh, makanya perlu ilmu. Ilmu adanya di tempat-tempat majelis taklim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Makanya kata Ibnu Ruslan di dalam kitab Zubad seperti begini. Fakulu man bighairi ilmin ya'malu a'malu mardudatun latuqbalu. Seperti itu. Ya ada ya dulu tuh yang ceramah yang kalau apa suka mengedakan seperti itu, tadoman. Tapi alhamdulillah. Jadi perbuatan, amalan, ibadah tanpa dibarengi dengan ilmunya tidak akan jadi apapun. Coba kita kerja di kantor, kalau kita tidak punya ilmu, ya mungkin kita di kantor diam saja ya karena nggak punya ilmu. Tuh, jadi kita kerja di kantor pajak, kita harus tahu tentang perpajakan ilmunya. Kita kerja di pertanian, ya kita harus tahu tentang pertaniannya. Berbuat amal ibadah pun, ya kita harus tahu ilmu ibadah itu seperti apa. Ibadah sholat, ibadah haji, ibadah zakat, ibadah sedekah dan lain sebagainya, itu ada ilmu-ilmunya, ada prosedur-prosedurnya. Insya Allahu amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Nih, sekarang tentang hal nasab. Nasab apa Kiai? Klan Ba'alawi. Jadi klan Ba'alawi ini kan mereka ingin disebut Habib. Dan mereka mengakui dengan jelas, mengklaim dengan nyata bahwa mereka katanya keturunan Nabi. Bahkan di antara diri mereka ada yang terus terang berteriak dengan jelas, mengalir di tubuhku darah suci Rasulullah. Ada yang bicara seperti itu. Jadi mereka benar-benar mengaku seperti itu. Tapi sayangnya dipinta bukti tidak memberikan. Di tes DNA nggak mau. Dipinta kitab juga tidak memberikan kitab. Memberikan kitab sih, tapi karangan mereka. Jadi dipinta kitab-kitab yang jelas, yang sejaman dengan yang menerangkan tentang nasab itu, nggak ada. Seperti itu. Dan mereka, ironisnya, banyak
kesesatan-kesesatan di peran mereka. Kesesatan apa? Ya maksudnya di dalam hal hukum, keterangan, statement tidak akur, tidak sama dengan ulama Nusantara, dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Apa diantaranya? Ya seperti mereka mengatakan bahwa leluhur mereka Faqih Muqaddam adalah bertemu Allah, mi'raj ke langit, ketemu Allah sehari 70 kali. Ini kesesatan. Karena di dalam kitab Ahlussunnah wal Jamaah, di dalam ulama-ulama NU tidak ada seperti itu. Nabi saja, Nabi Muhammad, seorang nabi, seorang rasul, Khotimul Anbiya'i wal Mursalin, Sayyidul Kaunain wa Tsaqalain, tidak akan ada dunia dan isinya. Tidak akan ada neraka, surga, kubur dan sebagainya. Tidak akan ada kalau tidak ada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW pun mi'raj hanya 1 kali seumur hidup. Itu pun punya kenang-kenangan, punya oleh-oleh yang begitu dahsyat dan istimewa. Apa? Sholat 5 waktu. Ini Faqih Muqaddam, sehari 70 kali ketemu Allah. Apa oleh-olehnya? Apa? Ini kesesatan-kesesatan mereka. Terus ada lagi yang mengatakan kaki Habib yang kotor dibandingkan dengan kepala ulama yang pintar, ahli ibadah 70 ulama. Masih hebat, masih bagus. 1 kaki Habib yang kotor. Ini kata-kata apa ini seperti ini? Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Dan banyak, begitu banyak pernyataan-pernyataan, cerita-cerita khurafat-khurafat. Inilah yang membuat klan Ba'alawi menjadi masalah di Nusantara. Terus adanya penyerangan-penyerangan kepada pemerintah, ngajak-ngajak jihad dan sebagainya. Jadi kesannya mencari keributan lah. Sedangkan Islam mengajarkan bukan seperti itu. Ya kita nggak usah banyak-banyak. Ada 1 hadis Nabi saja. Nabi bersabda, al-muslimu man sallimal muslimun. Yang dinamakan orang muslim itu, yang dinamakan orang Islam itu adalah yang bisa menjaga lisannya, tangannya daripada menyakiti orang lain. Jadi tandanya orang Islam itu bisa menjaga lisan dan tangan. Untuk orang Islam. Ya sebenarnya sih itulah tanda sebagai orang Islam. Tapi ngaku Islam, bicara asal keluar, paduli yang mendengar sakit, dia ngakunya Islam. Punya tangan gelapak-gelepok semaunya, frontal, ngakunya Islam. Belum. Orang Islam itu bisa menjaga tangan dan lidah, tangan dan lisan dijaga. Apalagi ngaku mukmin, ngaku beriman. Lebih luas lagi, bagaimana? Al-mu'minu man amanahun nas. Yang dinamakan orang mukmin adalah orang yang bisa menjaga keselamatan manusia. Artinya apa? Artinya kita harus benar-benar berani, mampu, dan mau membela sesama.
tanpa pandang agama. Ada orang yang lagi disiksa, ya nggak usah kita, kamu agamanya apa? Mau menolong nggak usah. Yang namanya manusia perlu kita selamatkan, perlu kita jaga. Ya, apalagi zaman-zaman sekarang ya, pedagang-pedagang dipalak, ya berbagai macam lah, semacam perampokan, tapi bukan perampok. Pedagang-pedagang ya dipinta-pinta peras-peras seperti itu. Kita kalau menyaksikan, kita harus berdiri di situ untuk membela, menyelamatkan. Ala dimai muamwalihim, tentang keselamatan dirinya atau tentang keselamatan hartanya. Orang misalkan mau dibunuh atau orang lagi disiksa, kita bela, kita selamatkan, kita sapi. Begitu juga ada orang yang lagi diperas, dipinta uang, dipinta berbagai macam harta, kita amankan. Apalagi hijrah, wal muhajiru man hajaru ala manahallahu anhu. Ada orang istilah, wah dia sekarang sudah hijrah. Oh, saya sekarang sudah hijrah. Beda asalnya dia nggak pakai kerudung gitu kan. Terus wah mau di kerudung juga nggak mau gitu kan. Ceritanya gini. Al-Fakir punya saudara ya, punya saudara. Dia punya istri. Terus ribut sampai perceraian gitu. Ya gara-gara itu aja. Jadi kan saudara saya itu menginginkan punya istri itu berjilbab seperti itu, berjilbab. Terus istrinya disuruh berjilbab. Terus nggak mau, gitu. malah marah gitu, marah besar, malah manggil-manggil RT, manggil-manggil RW, manggil-manggil ustadz setempat, minta dicerai gitu, seperti itu. Pas ditanya apa malah salahnya, saya kata disuruh berjilbab, sedangkan kan rambut saya baru di browning. Jadi rambutnya baru di browning, jadi sayang gitu. Kalau pakai jilbab jadi takut dempes kan, seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Terus misalkan, karena saking sayang sama suaminya misalkan, terus dia nelpon lagi, Papa udah kesini lagi, ya udah mama siap sekarang hijrah gitu. Hijrah apa? Ya mau pakai jilbab gitu. Jadi pakai jilbab dikatakan hijrah. Jadi ya itu juga masuk sih, ya cuman hijrah yang sebenarnya itu adalah hijrah meninggalkan dari semua larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang dilarang Allah, semua yang dilarang agama, ya kita berusaha untuk meninggalkannya, itu baru hijrah. Jadi kalau kita misalkan hanya pakai jilbab karena kita sayang kepada suami supaya rujuk kembali, ya itu mah belum hijrah lah kalau seperti itu. Ya kadang baru kita gitu aja kita udah bilang saya alhamdulillah sudah hijrah gitu. Apa sekarang sudah pakai jilbab. Terus ya habisnya kemarin saya nggak mau pakai jilbab, malah saya dicerai. Ya udah saya pakai jilbab, akhirnya saya dirujuk kembali. Ya itu bukan hijrah itu mah. Itu kenapa? Ya itu mah karena ingin suaminya kembali lagi. Ya tapi itu juga udah bagus alhamdulillah, daripada kita sama sekali tidak gitu. Cuma hijrah yang sebenarnya, hijrah yang diharapkan agama, hijrah yang diatur, yang dijelaskan oleh agama itu adalah meninggalkan semua larangan yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla.
Sekarang masalah klan Ba'alwi, ya kembali lagi kita ke situ. Jadi banyak dari klan-klan mereka, tentu oknum ya, oknum. Karena dulu Habib baik-baik dulu, makanya tidak ada penelitian dulu. Tapi sekarang banyak oknum, berbagai macam. Pendapat-pendapatnya yang sangat begitu tidak mencerminkan kalau mereka mengaku keturunan Nabi. Apa? Ya ada yang bilang seperti, wah udah kalau ingin ke surga mah yang penting mahabbah aja ke Habib. Terus ya, yang punya anak-anak perempuan itu udah dipinta sama Habib, ya udah pinta sama Habib dinikah itu kan. Cuman jarang, kebanyakannya nikah cuma nikah aja gitu kan. Jadi enggak ngerti nafkah seperti itu. Tuh, ini karena dia membawa-bawa nama Nabi gitu kan, akhirnya ya dikasih aja gitu. Udah, kalau kamu tidak ngasih anak kamu ya kamu tidak mendapat syafaat dari penciptaan gitu. Jadi nama Nabi itu benar-benar dikotori gitu. Nama Nabi ya dipakai untuk dawir, nama Nabi dipakai untuk minta anak perawan, dan berbagai macam lah gitu. Nama Nabi dipakai untuk minta-minta kambing gitu kan. Ada, ini minta kambing aneh. Udah ini, saya mau itu, mau mauludan. Kamu mau apa ini untuk Nabi? Nabi dibawa seperti naudzubillah min dzalik. Ini bukan cinta Nabi, tapi ini adalah kita justru menghinakan nama Nabi. Naudzubillahi min dzalik. Jadi sekali lagi Al-Fakir katakan ya ini adalah oknum Habib ya. Cuman belakangan ini begitu banyak oknum Habib. Ya makanya wajarlah kalau diteliti oleh para ulama Nusantara ya, diteliti oleh para ulama dunia, diteliti oleh para ahli, wajar saja karena banyak statement perbuatan mereka yang tidak mencerminkan kebaikan seperti itu. Oleh karena itu begitu banyaknya kesesatan, kesalahan yang dilakukan oleh klan Ba'alwi ini, ya wajarlah sekarang menerima resiko yang begitu luar biasa. Tapi tetap Al-Fakir sarankan kepada saudara-saudara Al-Fakir semua dari kalangan klan Ba'alwi, oke lah, oke Anda hidup di Nusantara bersama kami, dan kita melangkah bersama kami dan berjalan bersama kami menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Tapi Al-Fakir sarankan, karena tidak terbuktinya bahwa Anda adalah keturunan Nabi dari penelitian kitab nasab, kitab sejarah, ahli filologi, ahli genetik, rijalul hadis dan sebagainya, ternyata Anda tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Nabi, maka Al-Fakir sarankan udahlah, jangan mengaku lagi cucu Nabi, kita hidup bersama saja. Entah Allah Subhanahu wa taala tidak memberi jaminan dengan masalah nasab yang membuat kita mulia, yang membuat kita selamat, yang membuat kita terhormat, yang membuat kita istimewa adalah keimanan dan ilmu. Oleh karena itu, ayo kita belajar ilmu, ayo kita melangkah menuju ridho Allah bareng-bareng. Tidak ada keistimewaan di antara kita, kita hidup sama-sama saja. Oleh karena itu, sering para ulama menyatakan
tetap surga itu adalah lil muttaqin walau kana abdan habasyian, walaupun hanya seorang hamba Habsyi yang kecil, hitam dan legam, tapi kalau bertakwa tempatnya adalah surga. Tapi al-jannatu an-naru maaf lil asin, tapi neraka adalah bagi orang yang maksiat. Walau kana sayyidan hasyimian, walaupun seorang sayyid, seorang keturunan Bani Hashim, kalau maksiat neraka. Oh, tapi kesini-sini banyak Habib yang menyatakan, wah Habib itu jamin ke surga, Habib itu walaupun maksiat, Habib itu walaupun berzina, Habib itu walaupun mabuk, tetap kalau mau meninggal mah, kalau mau mati mah pasti husnul khotimah, sebrut. Jadi soal meninggal itu tergantung amal kita. Kalau kita sehari-harinya baca Quran, biasanya matinya lagi baca Quran. Kalau kita sehari-harinya sholat, biasanya matinya kita lagi sholat. Kalau kita biasanya sehari-harinya puasa, kita biasanya mati itu di dalam keadaan berpuasa. Sehari-hari kita baca Quran, biasanya matinya lagi baca Quran. Kalau kita sehari-harinya pekerjaan kita berzina, pekerjaan kita mabuk, pekerjaan kita membegal, mati pun kita keberadaan seperti itu. Banyak cerita bukti. Al-Fakir punya teman, ya, punya teman memang pemabuk itu. Wah, udah pada tahu semua masyarakat, udah ya nggak bisa dikasih pengarahan, lah susah, udah melawan ya, sama orang juga udah ya mau diapain lagi itu kan. Dia pemabuk, ya matinya lagi mabuk itu kan, ya pagi-pagi itu, pagi-pagi dia sekitar jam 10 bawa botol, langsung dia minum, keleng bus ke got, udah menghembuskan napas di got. Jadi kalau mati itu biasanya tergantung sehari-hari. Makanya kalau ada dari oknum Habib yang mengatakan, atau dari para muhibbin Habib yang mengatakan, udah Habib mah jangan diopenin, dia mah walaupun berbuat apapun kemaksiatan, jinah, mabuk pun, waktu meninggal mah dia mah pasti beriman, pasti soleh. Dari mana ini ceritanya? Tuh, ini yang seperti ini dari mana ini? Kitab apa yang menerangkan seperti ini? Ya terkecuali ya ada semacam apa namanya, ya mungkin tertulis di Lauh Mahfuz lah, tapi kan bukan Habib saja, semua orang itu kan. Kadang-kadang waktu dari kecil sampai tua masih terus pas waktu mau meninggal deket-deket tobat, deket kiai, mahabbah kepada ulama, cinta pengajian. Ada yang seperti itu, tapi ya nggak ditujukan ke Habib. Wah, kalau Habib itu maksiat juga dari kecil, atau dia juga ahli zina segala macam, kalau mau meninggal dia suka soleh, Habib mah seperti itu, makanya udah dia jangan jangan dibicarakan, jangan dikasih pengarahan. Wah, itu nggak benar, itu nggak benar. Jadi siapapun kita, siapapun orangnya, meninggal itu biasanya tergantung amal kita sehari-hari. Makanya para ahli thariqat, ya, para ahli thariqat suka dia berzikir, tidak ada satu hembusan napas, keluar masuknya napas, tidak ada yang kosong daripada zikrullah. Ya makanya ya insya Allah waktu datang malakal maut menjemput nyawa beliau, ya pasti dengan keberadaan zikir. Tapi kalau kegiatan aktivitas sehari-hari mabuk, berzina, masa iya
Pas waktu datang malaikat pencabut nyawa, dia lagi berzikir, kan bukan pekerjaan dia. Tuh, jadi ini adalah perkataan-perkataan yang tidak benar, doktrin ini. Jadi ini adalah satu pintu kemaksiatan untuk para klan Ba'alawi untuk bebas berbuat maksiat apa saja di Nusantara. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu kita tidak boleh diam. Karena Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi kita harus saling menasehati. Harus saling mengisi. Jadi sekali lagi, Al-Fakir bicara seperti ini pun sebenarnya Al-Fakir, na'udzubillah, tidak ada kebencian dan tidak ada tujuan, na'udzubillah, hati yang kurang elok, tidak. Jadi Al-Fakir hanyalah saling mengisi di antara kita, saling menasihati lah, saling menasihati. Karena kalau kita tidak seperti ini, tetap kita nanti di akhirat akan ditanya, diminta pertanggungjawaban jawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita melihat, kita tahu, kita menyaksikan kemaksiatan orang, kesalahan orang, kita tidak memberi arahan, maka kita pun kena dampak, kena teguran, bahkan kita pun kena siksa. Kalau kita sama sekali tidak memberi peringatan atau nasihat kepada mereka. Makanya ada istilah amar ma'ruf nahi munkar. Ini perlu. Amar ma'ruf nahi munkar. Cuman gini aja Al-Fakir ya, kepada semua handai tolan, saudara, kenalan, keluarga, ya apapun itu namanya lah. Jadi kalau kita misalkan membahas tentang nasab, ya jangan kita didasari dengan kebencian, jangan didasari karena semacam dendam itu kan. Dendam seperti apa? Seperti gini, pernah kita dirugikan oleh oknum Habib misalkan, pernah istrinya dibawa kabur lah, pernah diperas lah, segala macam. Terus sekarang pas ada pembahasan nasab, langsung dia bangun, ya berdasarkan dari dendam. Itu nggak boleh gitu. Karena apa? Karena kalau kita berdasarkan dendam, wah itu nggak benar, nggak benar. Tapi kalau kita membahas nasab ini, meluruskan nasab ini secara ilmiah, sesuai dengan kitab sejarah, kitab nasab, dan lain sebagainya, penelitian, tapi kita berdasarkan cinta, berdasarkan sayang. Jangan sampai Habib itu masuk neraka gara-gara mengaku keturunan yang bukan keturunannya. Cinta dasarnya, ya silahkan, fadol. Dan yang ditelusuri, yang diteliti pun harus senang, harus menerima. Karena Nabi bersabda, dzolatul mu'minina wajadah ittaqotoha. Yang namanya kebenaran, ya kita suka kehilangan. Ada orang yang menemukan, ada orang yang menunjukkan, ada orang yang memberitahu, ada orang yang menjelaskan. Ya kita terima, karena itu punya kita, cuman hilang daripada kita. Ada yang menemukan, ya harus kita berterima kasih. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabb al-alamin. Artinya apa? Ya artinya ayo kita tetap hidup berdampingan. Ayo kita hidup bersama. Ayo kita hidup bersatu menyatu. Ayo kita wujudkan kebersatuan. Ayo kita melangkah bersama menuju ridha Allah. Tapi sekali lagi, jangan batasi persatuan kita. Batasi apa? Jika macam ini, wah, aneh Habib nih, harus dicium tangan, harus dihormati, terus harus dikasih ini, kasih itu, harus dispesialkan. Jangan ada gitu-gitu.
Kita bersatu, saling menghormati, saling memuliakan, saling mengisi, saling melengkapi di antara kita. Itulah ajaran Islam. Itulah yang digariskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fakir mohon maaf atas salah hilaf dan keliru. Mungkin hanya inilah yang Al-Fakir katakan. Semoga bermanfaat dan semoga mengedukasi untuk kita semua, khususnya untuk Al-Fakir. Dan Al-Fakir mohon maaf bila ada kata-kata Al-Fakir yang menyinggung perasaan, itu adalah bukan kesengajaan, tapi mungkin itu adalah hanyalah kebenaran saja atau dari kebodohan Al-Fakir dalam menyusun untayan kata-kata. Sekali lagi Al-Fakir mohon maaf atas salah hilaf dan keliru. Al-afu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.